semua, perkenalkan nama saya Intan Jalandari. Saya dari kelas MA21 C01. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya. Di kali ini saya akan membahas tentang perpajakan. Tema pajak yang saya ambil adalah pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2. Mungkin kalian sudah pernah dengar dong, biasanya PPh pasal penghasilan ini disebut dengan PPh. Ya, pasti kalian udah tahu dong. Oke, PPh pasal 4 ayat 2 ini bersifat final, yang dimana pajak ini dikenakan secara langsung pada penghasil tertentu dengan tarif yang telah ditentukan atau ditetapkan dan tidak dapat dikreditkan terhadap pajak terhutang pada akhir tahun pajak. Di sini ada 11 jenis tentang pajak penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, ada bunga deposito dan tabungan lainnya serta bunga obligasi dan surat utang negara. Yang kedua, ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang ketiga, ada hadiah undian. Yang keempat, ada transaksi penjualan saham di bursa efek. Yang kelima, ada transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Yang keenam, ada penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Yang ketujuh, ada penghasilan dari sewa tanah atau bangunan. Yang kedelapan, ada jasa dari konstruksi. Yang kesembilan, ada penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu UMKM biasanya. Yang ke-10 ada dividen yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri. Yang ke-11, terakhir nih, penghasilan lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Selain itu, di sini saya juga akan menjelaskan studi kasus tentang PPh, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Di sini saya mengambil tema yang pertama adalah studi kasus saya yang pertama adalah penghasilan dari sewa tanah atau bangunan. Di sini soalnya adalah seorang wajib pajak, orang pribadi menyewakan bangunan dengan nilai sewa 100 juta per tahun. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 untuk sewa tanah atau bangunan adalah 10%. Perhitungannya tuh seperti ini, teman-teman. PPh final sama dengan si bunga sewa tanah atau bangunan ini dikali dengan nilai sewa. Jadi 10% dikali dengan 100 juta. Didapatkan hasilnya adalah 10 juta rupiah. Jadi wajib pajak yang harus disetorkan PPh sebesar 10 juta kepada negara dan tidak bisa dikreditkan karena pajak ini terhitung pada pajak tahunan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kedua, penghasilan dari penjualan saham di bursa efek. Di sini soalnya adalah seorang investor menjual saham di bursa efek Indonesia dengan total nilai penjualan yaitu 200 juta. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 untuk penjualan saham di bursa efek adalah 0,1%. Perhitungannya, PPh final seperti tadi ya, PPh final ini sama dengan penjualan saham di bursa efek dikali dengan total nilai penjualan yang ada di bursa efek. Jadi si 0,1 ini dikali dengan total nilai penjualan. Jadi penjualan sahamnya itu kan tadi 0,1% ya. Nah, dikaliin dengan nilai penjualannya itu 200%. Jadi 0,1% dikali 200 juta sama dengan 200.000. Jadi investor tersebut harus menyetorkan PPh sebesar 200.000 kepada negara dari hasil penjualan sahamnya. Yang ketiga, ada studi kasus tentang penghasilan dari jasa konstruksi. Di sini, perusahaan A menerima penghasilan sebesar 500 juta dari proyek konstruksi. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 3%. Perhitungan PPh finalnya yaitu 3% dikalikan 500 juta tadi, yaitu yang didapatkan hasilnya adalah 15 juta. Tadi perhitungannya yaitu penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan A 500 juta dari proyek konstruksi. Nah, yang 3% itu kan tadi PPh yang didapatkan dari
proyek konstruksi tadi kan. Jadi 3% itu dikalikan dengan 500 juta karena terhitung penghasilan dari perusahaan A itu gitu. Terus yang keempat, di sini ada penghasilan dari bunga deposito. Contoh soalnya, seorang wajib pajak memiliki deposito di bank dengan bunga sebesar 50 juta. Tarif PPh final untuk bunga deposito adalah 20%. Perhitungan PPh finalnya yaitu tadi bunga depositonya itu 20%. Dan untuk deposito bunga di banknya itu 50 juta. Jadi PPh finalnya itu bunga deposito dikalikan dengan bunga di bank sebesar 50 juta. Jadi PPh finalnya bunga deposito dikalikan dengan bunga bank sebesar 50 juta. Jadi 20% dikalikan 50 juta. Didapatkan hasilnya 10 juta. Jadi wajib pajak yang harus dibayarkan PPh sebesar 10 juta atas bunga yang diperoleh dari deposito tersebut. Sekian penjelasan tentang pajak kali ini yang temanya tentang pajak penghasilan. Semoga penjelasan dari saya ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Sekian video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.